واجعله لنا حجة رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحت روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وخصوصا الحسين محمد بن عبد الله وخصوصا وخصوصا زين عبد الله ورسوله المغفور عن المرضى والشام والرحمة والمغفرة خصوصا إلى الشيخ جلال محمد الشيخ السيوطي أن الله والشام والرحمة والمغفرة وخصوصا لروح سادتنا الصفين وكانوا من مغاربها أن الله يحملنا بحمايتهم ويمدنا ويبعد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وإلى جميع المفسرين والقراء والحفاظ في جميع الجهات وإلى حضرة النبي المصطفى خصوصا لسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يمشي على القدم
لكل أرض من الأهوال مقتحم يا Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang sedang sakit hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah dari bencana dunia dan bencana akhirat, dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khusus kepada jamaah kita sendiri yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, diberikan kesehatan dalam rangka untuk memanfaatkan sisa-sisa umur yang telah Allah berikan agar dapat menambah ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa syarif ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إلى جنة النعيم وإلى جوار الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur
Kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah wal barakah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh tata sistem semesta, pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya, dari makhluk yang dapat kita pantau dengan panca indera kita maupun makhluk yang hanya dapat dipantau oleh ruh akal kita. Dari yang makhluk mikroorganik, di mana Allah sampaikan innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan. Sesungguhnya Allah tidak segan untuk membuat sebuah perumpamaan seperti nyamuk atau di atasnya nyamuk. Kalau di atasnya nyamuk berarti kan lebih gede dari nyamuk. Maksudnya di atasnya nyamuk tingkat kesulitannya, begitu loh. Jadi kalau tingkat kesulitannya daripada nyamuk, itu berarti sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, sesuatu yang tidak kelihatan ya semacam mikroorganik, bakteri yang membuat nasi itu menjadi basi, membuat minuman apabila tidak diminum dalam jangka waktu tertentu menjadi berubah rasanya. Itu apa? Itu bakteri. Itu makhluk Allah. Iya, mereka semuanya tugas mereka adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu makhluk yang dapat dipantau dengan alat. Tetapi ada juga makhluk Allah yang tidak kasat mata, yang tidak dapat dipantau oleh panca indera kita, walaupun juga menggunakan alat, nggak bisa juga. Apa itu? Semacam malaikat. Ya, kalau jin kadang-kadang masih bisa, kecuali memang malaikat itu sendiri yang mau menampakkan diri. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita dituntut untuk beriman kepada al-ghaib. Karena salah satu daripada syarat untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan keuntungan, dan untuk mendapatkan kebaikan itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, al-ghaib ini adalah fakta namun tidak dapat dipantau oleh panca indera kita. Karena itu manusia yang tidak terbuka hatinya dengan keimanan, dia nggak percaya kepada yang namanya siksa kubur dan nikmat kubur, sehingga walaupun KTP-nya sudah Islam, ya perilakunya sembarangan. Karena itu sahabat sekalian, kita ngaji itu dalam rangka untuk dapat mengenali diri kita, akan kemana diri kita ini setelah kehidupan ini akan kemana. Maka Islam datang dalam rangka menawarkan keselamatan, iman datang dalam rangka menawarkan keimanan, keamanan maksudnya, dan ihsan dalam rangka menawarkan ketenangan. Nah, ketenangan, keselamatan, dan keamanan itu bukan hanya di dunia, tetapi sampai kepada akhirat. Apa syaratnya? Ya beriman kepada Allah, summastaqim, ujar Rasulullah. Kul
amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, kalau sudah istiqomah, maka Allah memberikan satu jaminan. Apa jaminannya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini cocok dengan hadis arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ayat ini, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika datang seorang laki-laki, wahai Rasulullah, ulun nih banyak sekali mendengar dari pian nih, jadi orang Banjar sahabatnya nih. Kami mendengar banyak dari engkau wahai Rasulullah, dan kami tidak dapat menghafal semuanya. Tolong dong kasih sesuatu kami ini supaya dapat aku pegang. Maka Rasulullah menjawab, Kul amantu billah tsumastaqim. Ini sudah cukup. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Mengapa istiqomah? Ini rahasianya. Istiqomah itu dapat menjadikan para iblis itu kepanasan, gak dapat digoda. Kalau sudah orang istiqomah, itu terjadi kesulitan yang luar biasa bagi mereka untuk menggodanya. Nah, ini sahabat sekalian. Nah, ini cocok dengan surat As-Saffat ayat 30 ini. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Nah, itu dia. Yang bagaimana tidak cocok, wong Rasulullah itu yang menjalankan Al-Quran. Beliau itu Al-Quran berjalan. Yang dimaksud dengan Al-Quran berjalan itu bukan berarti berjalan sambil baca Quran, bukan. Tetapi perilakunya sama persis seperti Al-Quran. Ujar Quran istiqomah, ya Rasulullah istiqomah. Maka sahabat sekalian, apa kalau surah istiqomah? Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu dia. Jadi kalau sudah istiqomah, tatanazzalu itu kalau orang belajar sorok, turun temurun, turun lagi, terus menerus turunnya, banyak sekali malaikat yang akan turun, gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut dan memberikan kabar gembira. Wahai malaikat, jangan engkau sampai susahkan tuh hambaku, karena dia sudah istiqomah. Itu jaminan dari Allah. Apakah hanya di akhirat? Tidak. Allah melanjutkan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang beriman. Karena bagaimanapun diri kita ini amat sangat memerlukan perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan belajar pada surah Al-Infitar, lanjutan daripada 2 pekan yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di ayat 8. 10, di ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ayyi
صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah memanggil manusia, ya ayyuhal insan, alnya daripada al-insan itu disebut dengan al-liistighraqi afrodil jinsi, untuk menenggelamkan seluruh jenis manusia, seolah-olah wahai semua manusia tanpa terkecuali. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan dirimu menipu Tuhanmu? Begitu. Apa yang menyebabkan kamu tertipu? Ternyata yang menyebabkan seseorang tertipu adalah alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu, menyempurnakanmu, menyeimbangkanmu. Ternyata diri ini, diri kita, wujud kita inilah yang diciptakan oleh Allah, yang sempurna kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, binatang, malaikat, dan semuanya. Manusialah yang paling sempurna. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu, menyempurnakanmu, dan menyeimbangkanmu. Satu-satunya manusia yang seimbang, yang hanya kaki 2,5% yang menginjak tanah, dia dapat tegak dengan baik, dengan kuat, dengan kokoh. Itu siapa? Di balik itu Allah. Fa'adalat, dialah yang telah menyeimbangkanmu. Kalau mobil nggak bisa, mobil harus seperti binatang, apalagi kereta api seperti ular, sapi misalnya, ya seperti itu. Satu-satunya yang dapat berdiri tegak itu adalah manusia. Justru yang indah itulah yang menyebabkan dirinya seolah-olah tercipta dengan sendirinya, sehingga tak ingat sama Tuhannya. Maka Allah selanjutnya menyatakan, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, fi ayyi suratin, pada rupa yang mana saja, syaa, yang berkehendak, rakkabak, dia menyusun, Allah menyusun kalian, menyusunmu. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi wajah kita yang telah ada hari ini, ada yang mancung gitu ya, ada yang hitam banget tapi manis ya. Kemudian ada yang kuning tapi puesek, tapi manis juga tapi. Emang Indonesia kan begitu kan, kalau agak kesini lagi pesek semua orangnya. Kalau ke Arab gitu agak mancung gitu kan, ada yang mancungnya ke dalam gitu kan. Pesek juga namanya itu. Jadi Allah bilang fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dialah Allah yang telah menyusunmu, mau kulitmu seperti apa. Jadi suatu ketika ada pasangan suami istri, bapaknya putih, emaknya putih, punya anak hitam. Tak terima tuh suaminya, lapor kepada Rasulullah. Ini betul, ini ada di tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ar-Razi dan beberapa tafsir yang lain. Sahih ceritanya. Wahai Rasulullah, ya ada apa? Saya ini punya istri putih, kan anak ulun ini juga putih gitu. Tapi anak ulun kenapa nih hitam begini? Jadi suaminya curiga gitu kepada istrinya.
Suaminya, istrinya bersumpah, demi Allah Rasulullah, tak pernah ada satupun laki-laki yang berada di tempatnya dia. Paham maksudnya ya? Tak ada laki-laki satupun, apalagi orang hitam, nggak ada. Jadi yang hitam jangan tersinggung ya. Termasuk saya kan hitam gitu, masa tersinggung dan diri sendiri. Maka Rasulullah bilang, sekarang saya tanya, ya Rasulullah, kan istrinya sudah bersumpah, Rasulullah percaya kepada istrinya. Itu unta merah itu anaknya siapa? Ya anaknya unta ya Rasulullah. Terus kau lihat mak bapaknya itu kelabu apa merah? Kelabu Rasulullah. Nah, terus dari mana itu? Ya kemungkinan dari mbah-mbahnya dulu ya Rasulullah. Itu dia sama. Mungkin kamu punya nenek moyang hitam kayak gini gitu. Oh gitu kah? Iya. Jadi jangan curiga dulu. Jangan-jangan ada yang urunan nih. Nah, nggak boleh begitu. Menuduh perempuan yang mulia dengan perzinahan ini berat Pak hukumannya. Berat, sama dengan orang berzina itu bisa diranjam itu. Nah, maka itu karena sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita ini ternyata tak pernah daftar untuk minta kepada Allah supaya dikasih wajah yang ganteng itu nggak daftar. Terserah Allah sudah. Yang cantik enggak daftar. Sudah Allah yang punya kehendak. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan kesempurnaan, keseimbangan dan kita diciptakan oleh Allah inilah seolah-olah diri kita ini adalah wujud hakiki. Padahal kita ini wujud majazi. Wujud di mana wujud kita ini nggak wajib, tergantung kepada Allah, kepada kebijakan Allah. Ujar Allah habis. Cuman kan Allah menawarkan kenyamanan. Apa itu? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Tuh Allah nawarkan, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan mereka ke dalam surga selama-lamanya. Khalidina itu sudah cukup sebenarnya. Khalidina itu selama-lamanya, fiha masih ditambah lagi abada. Abada itu ya selama-lamanya. Kenapa? Karena bersama dengan Allah. Itu persoalannya kan hanya itu aja. Semakin kuat kebersamaan kita dengan Allah, maka akan semakin abadi diri kita. Ya tergantung kepada kehendak Allah. Yang jelas Allah berjanji di dalam kitab sucinya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dalam surga khalidina fiha abada, selama-lama di dalam surga. Wa'dallahi haqqo, ditambah lagi sama Allah, wa'dallahi haqqo, janji Allah pasti benar. Ini Allah yang janji, Raja alam semesta yang tidak pernah meremehkan siapapun. Dia tuh luar biasa hebat. Segitu berkuasanya Allah, segitu berkuasanya si Dia, sebegitu hebatnya keilmuannya, sebegitu hebatnya kecerdasannya, tapi tak pernah meremehkan makhluknya. Kalau Dia berjanji hijab. Wa'dallahi haqqa, Allah sampai bertanya, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa sih yang terbaik perkataannya? Kau mau cari perkataan siapa? Perkataan siapa lagi yang mau kau pegang di dalam hidup ini, ujar Allah. Sampai bertanya lagi Allah, wa man ahsanu minallahi haditha. Siapa yang terbaik perkataannya? Allah kan bertanya, perkataan siapa sih yang mau kamu pegang dalam hidup ini? Kalau bukan perkataanku dan perkataan Rasulku, siapa lagi? Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, karenanya
Ajaklah hati kita untuk mengidolakan orang-orang yang mencintai Allah. Kalau kita mau mengidolakan Rasulullah karena kita tak pernah jumpa dengan Rasulullah, ya tentu kepada sahabat tak pernah jumpa juga, tabi'in tak pernah jumpa juga, ya para guru-guru kita yang mengajarkan diri kita, yang mereka lah sebagai kiblat kita, idola kita yang ada di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, itu bukan hanya sekedar menjadi awal dari segala perbuatan baik, tetapi ini adalah misi terbesarnya Allah, misi terbesarnya Rasulullah, agar hidup itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun diri kita, agar terhubung dengan Allah. Petani yang hatinya nyambung dengan Allah akan berada dalam kebahagiaan. Seorang pengusaha yang hatinya nyambung kepada Allah akan berada dalam kebahagiaan. Seorang apapun diri kita, yang mempunyai manfaat seperti apapun diri kita, asalkan dapat terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Bismillahirrahmanirrahim ini, kita akan menjadi orang yang absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Maka sahabat sekalian, Allah sampai bilang ayat selanjutnya ini, kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla, janganlah begitu. Kenapa kalian mendustakan agamaku? Nah, mendustakan agama Allah itu kan variabelnya kan banyak, ya. Variabelnya banyak betul. Yang paling ekstrim yang tidak mau sama Allah, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Islam. Itu yang ekstrim. Adapun yang sudah Islam, ya kadang-kadang yang masih mendustakan. Oh, masa iya? Buktinya aku kada sholat, kada apa-apa tuh. Rezekiku lancar aja. Begitu. Kenapa? Ya saking bodohnya. Rezeki lancar itu kan rahmannya Allah, sementara rahimnya belum dapat. Nah, kalau sahabat sekalian, kalau kita, Allah tuh sudah menyatakan innallaha yu'til mal ala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang dicintainya dan juga kepada orang yang tidak dicintainya. Jadi harta yang banyak, rezeki yang melimpah, itu bukanlah sebuah ukuran seseorang dicintai oleh Allah, bukan. Apakah Nabi Ayub menderita selama 17 tahun tidak dicintai oleh Allah? Apakah Nabi Yusuf dibuang di dalam sumur dan dipenjara karena tidak ada kesalahan? Apakah dibenci oleh Allah? Ya tidak. Karena itu kalau orang tidak pernah ngaji, ya itu sudah tak pernah mau cari ilmu, sudah selesai. Buta tapi tidak merasa buta. Mau nyebrang jalan, mau dituntun, ayo Pak saya tuntun, mau saya seberangkan ke jalan. Nggak usah, wah aku nggak buta loh ya. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalla bal tukadzibuna biddin. Janganlah begitu. Kenapa kalian mendustakan agamaku? Maka variabel-variabel kedustaan kita kepada Allah, ya, variabel kita kedustaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, itu rinciannya berada di kitab Ihya Ulumuddin tentang dustanya diri kita. Ternyata banyak sekali Pak, variabelnya itu banyak sekali. Jadi bukan hanya datang ke tukang pentol kemudian makan 10 pentol, ngomong 5 pentol, bukan hanya itu dusta, bukan hanya itu. Termasuk Imam Ghazali, contoh ini, contoh yang kita tidak mengira kita tuh dusta. Kita lagi makan nih, lagi makan, lalu nawarin teman makan, itu dusta. Padahal dirinya itu dalam hatinya
Seandainya dia makan beneran di tempat kita gitu, nggak suka kita itu. Betul tidak ini? Betul. Di warung ada temen jalan gitu, ayo makan. Hanya abang-abang lambe kalau orang Jawa gitu ya, hanya menawarkan klis gitu, hanya apa gitu ya, nggak bener-bener, bukan bener-bener ingin neraktir tuh, enggak, cuma makan gitu aja, nawarin begitu saja, itu dianggap dusta di Imam Ghazali. Termasuk tanya kabar, bagaimana kabarmu, itu katanya dusta. Loh, di mana dustanya gitu ya? Nah, Ihya Ulumuddin kan di dalam ngupas tentang dusta itu begitu rinci. Dari mana dustanya kalau tanya kabar kok dikatakan dusta? Imam Ghazali ngomong begini, kalian bertanya tentang kabar, emang kalau kawannya dalam kesusahan siap membantu apa enggak? Cuma abang-abang lambe tanya kabar gitu. Nah, kan begitu ya? Oh, betul juga ya, iya. Cuma tanya kabar tuh abang lambe. Hanya saya nggak tanya kabar, sehat gitu aja. Sehat? Enggak. Apa kabarmu? Apa kabarmu berarti harus menyiapkan duit kalau dia perlu duit itu. Oh, bener juga dalam hatiku. Betul juga Imam Ghazali. Masya Allah, sampai segitunya di dalam kalla bal tukadzibuna biddin. Kalau dusta yang zahir ya kita semua tahu, tapi dusta yang model-model begitu itu luar biasa. Baik sahabat sekalian, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kitab Ihya Ulumuddin, walaupun hanya kulit-kulitnya saja begitu, dan semoga Allah menjadikan diri kita dimaafkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahan kita, sehingga kita tidak dimatikan oleh Allah, kecuali semua dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan diri kita berkumpul dengan orang-orang soleh, para orang yang mati syahid, dan para rasul dan para nabi, dan para siddiqin. Hadanallahu wa iyyakum. Tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wal afwa minkum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.